juga aktif di berbagai organisasi. Nah, tentunya kita ingin tahu bagaimana sih beliau membagi waktunya antara bisnis dan organisasi. Nah, itu bagaimana sih Bu bisa mengatur waktu sehingga keduanya bisa berjalan, Bu? Ya, terima kasih Mbak Dewi. Segala sesuatu kalau dilandasi dengan senang hati dan itu tadi bagaimana kita mendapatkan banyak manfaat dari apa yang kita lakukan, tentunya segala sesuatu bisa berjalan dengan mudah. Walaupun memang kadang harus benar-benar diperhitungkan membagi waktunya itu antara usaha pribadi maupun organisasi. Tentunya di organisasi bukan satu kegiatan yang profitable, yang menguntungkan dalam hal finansial, tetapi lebih dari finansial menurut saya, karena silaturahmi akan terjalin dengan lebih luas lagi dan lebih mudah. Masuk di organisasi yang tentunya terdiri dari berbagai latar belakang teman-teman yang ada di dalamnya, dari mulai ketua, kemudian pengurus, dan kemudian anggota, itu pengalamannya bermacam-macam. Nah, itu ternyata menjadi satu hal yang menarik dan pembelajaran tersendiri tentang bagaimana menjalani hidup ini. Kita makhluk sosial tidak bisa hanya memikirkan diri sendiri. Hanya udahlah usaha saja, yang jelas hitungan rupiahnya sekian, tidak bisa begitu. Nah, ternyata juga berorganisasi juga memberikan manfaat. Kita akan bisa membangun link, jejaring ekonomi dengan lebih mudah karena berbagai keperluan ada di dalamnya. Nah, hubungannya dengan snack dan catering ini banyak diperlukan untuk kegiatan-kegiatan harian teman-teman yang tergabung dalam organisasi tersebut, akhirnya ya jadinya tambah customer kita gitu. Jadi keduanya sejalan begitu. Iya, ya? iya. Kalau untuk mengambil risiko, tentunya risiko yang terukur antara bisnis, mungkin lompatan-lompatan baru di dalam bisnis yang Ibu kerjakan. Itu bagaimana Bu melakukannya? Bagaimana Ibu mengambil risiko tetapi yang terukur itu? Apakah perlu diperhitungkan atau bagaimana? Yang jelas diperhitungkan harus, karena saya dan suami itu memang mau belajar terhadap sesuatu hal yang baru, dan kemudian yang itu bismillah mudah-mudahan memberikan manfaat, termasuk bagaimana kita mengembangkan usaha itu pun kita menggunakan model bedah bisnis, kita bedah posisi bisnis kita sekarang seperti apa, kemudian kedepannya kita mau seperti apa target kita. Nah, kemudian apa saja yang mempengaruhi atau percepatan untuk sampai ke tujuan yang kita inginkan itu juga kita bedah, kita perinci apa saja permasalahannya, dan kemudian ya itu baru kita lakukan. Walaupun begitu bukan berarti wah 100% pasti benar, pasti berhasil, pasti oke semuanya, tidak juga begitu. Hanya dengan berbagai kemungkinan negatif yang kita sudah prediksikan sebelumnya dan kemungkinan-kemungkinan positif yang mempercepat untuk kita bisa naik di apa yang kita inginkan, ya setidaknya trial dan error itu tidak kami lakukan, kita alami lagi gitu. Minimal ya ada sih resiko, ada, tetap ada, tetapi itu sangat kecil ya. Karena sudah ada ilmu sebelumnya ya Bu ya. Iya. Jadi kalau kata para mentor, salah satunya Ibu Lisha Anggraini, mentor saya yang selalu dengan setia menggandeng, mendorong, menarik saya dalam kondisi kondisi apapun begitu, itu beliau selalu mengatakan bahwa success by design, business by design. Nah, jadi semua harus kita desain, kita harus terukur itu tadi. Bu, sampai sejauh ini perjalanan Ibu, kemudian jatuh bangun dan akhirnya tetap berada di puncak seperti saat ini. Siapa sih Bu yang paling membentuk karakter Ibu bisa seperti ini, siapa? Secara karakter pribadi ya tentunya orang tua, kedua orang tua saya. Itu sangat terasa pada saat usia sudah seperti sekarang ini. Ternyata pola didik dari kecil memandang satu permasalahan tentang hidup itu sangat melekat, dan akhirnya itulah yang kami lakukan. Kemudian kami ikutin gitu. Kemudian tentunya para guru kami dari SD, SMP, SMA memberikan kontribusi sedikit sampai ke kuliah dan lain sebagainya. Tetapi yang sangat mempengaruhi pola pikir terhadap cara pandang hidup tentang
bisnis, keyakinan ya yang membimbing secara agama ada itu Pak Ustadz ya, banyak Ustadz yang selalu kami dengarkan tausiahnya. Kemudian ada beberapa yang membuat saya pede bahwa ini bisa, tidak ada yang tidak mungkin dan lain sebagainya. Itu banyak tokoh yang saya ikutin. Bapak Agung B. Waluyo, beliau memberikan cara pandang terhadap entrepreneurship yang luar biasa. Beliau satu coach nasional internasional bahkan ya. Kemudian Bapak Tukio Suryoatmojo itu yang mengarang buku salah satunya Bahagia Itu Sederhana. Kemudian Ibu Lisa Anggraini itu sudah berapa tahun, dari 2014 sampai sekarang selalu membersamai kami, mengingatkan kami tentang kehati-hatian dalam berbisnis dan lain sebagainya. Itu salah satu yang tidak kalah penting. Hampir terlupa, suami. Dia sebagai teman, sahabat, kemudian tempat kami sharing dan lain sebagainya. Itu suami mempunyai kontribusi yang luar biasa. Tanpa ridho suami juga tidak akan pernah bisa sebesar ini apa yang saya lakukan. Saat ini apa sih Bu yang ingin Ibu capai? Apa sih yang ingin Ibu buat lagi Bu? Tentunya yang paling utama di bidang entrepreneur ini Bu. Saya tidak berkeinginan, maksudnya untuk menjadi sosok yang hebat, itu tidak. Tapi saya ingin mengabdikan diri saya, bagaimana saya bisa membantu, memberikan kontribusi kepada negara tercinta ini, kepada daerah tercinta ini, untuk menciptakan entrepreneur muda, para UKM menjadi seorang entrepreneur yang handal. Karena ekonomi sebuah negara itu sangat banyak ditopang oleh para UKM yang mereka tanpa difasilitasi banyak saja mereka tetap bergerak membangun ekonomi keluarga dan masyarakat. Nah, saya kepingin mendedikasikan diri saya untuk pertumbuhan entrepreneurship di Kepulauan Riau khususnya, kemudian di Indonesia pada umumnya. Tidak perlu menjadi orang penting, tetapi bagaimana kehadiran kita dipentingkan oleh masyarakat, oleh teman-teman yang memang betul-betul membutuhkan kehadiran kita untuk memberikan nilai tambah. Itu tentu saja dibuktikan dengan adanya kunjungan para pelajar, mahasiswa yang datang ke sini untuk belajar, berbagi ilmu dengan Ibu Dika ya Bu. Iya, benar. Kalau boleh tahu Bu, saat ini sudah sekolah mana saja yang bisa datang ke sini mungkin? Dari TK Bu ya, barangkali ya Bu ya? Alhamdulillah banyak ya. Dari PAUD, TK, SMP, SMA, SMK, kemudian perguruan tinggi bisa dikatakan ada hampir semua ya. Sudah berkunjung ke Citrasari tentang bagaimana membangun jiwa entrepreneurship itu. Ini ya Bu ya? Iya, sangat. Kita lihat seperti itu, ada beberapa sekolah, ada kampus yang juga datang ke sini untuk belajar gitu ya Bu ya. Artinya pemerintah maupun sistem pendidikan kita sudah mulai terbuka dengan dunia wirausaha. Gitu benar. Bahkan dalam 3 tahun terakhir ini ada beberapa mahasiswa yang mengambil kajian untuk skripsi mereka, untuk penelitian mereka tentang pengelolaan, kemudian tentang manajemen risiko, kemudian tentang banyak hal. Ada beberapa mahasiswa yang alhamdulillah sudah lulus, sudah menjadi sarjana dengan mengambil objek penelitian di Citrasari. Ya. Ibu kalau boleh tahu barangkali sampai saat ini sudah berapa karyawan Ibu yang bekerja di sini di Citrasari? Kalau yang secara langsung sih 17 ya, secara langsung yang tiap hari. Hanya kita selalu berkolaborasi dengan teman-teman UKM yang lebih kurang ya sekitar 20 lebih. Kalau awalnya 1, 2, 3, sekarang hampir 25 teman-teman yang punya usaha sama hampir sejenis makanan juga, yang selalu memberikan dukungan kepada kami, dan ternyata itu menjadi satu penguatan untuk kami gitu. Iya. Nah Bu, untuk para UKM lain yang mungkin yang bergerak di bidang yang sama gitu kan, dan bergabung ke Citrasari atau di bawah binaan Citrasari, apakah itu ada Ibu sendiri menerapkan suatu persyaratan bagi mereka itu Bu? Persyaratan
Tertentu iya, dalam hal khususnya mengenai makanan ya, persyaratan tentang bagaimana kualitas. Ya, standar kualitas mereka harus seperti apa, dan kemudian dalam berkolaborasi ini kan banyak hal, cara berkomunikasinya, cara pemesanan lebih pada sifatnya teknis. Tapi yang terpenting itu dan sangat penting adalah dari segi kualitas. Iya, kualitas produk tersebut. Karena kita bersama-sama, kebetulan kalau saya meminta produk dari teman-teman kan tentunya brandingnya kami. Nah, kami akan kehati-hatian kami itu kami jadikan satu SOP untuk kami. Iya benar. Saat ini banyak ya bisa dikatakan tadi itu ada banyak pelaku usaha juga gitu. Nah, mungkin Ibu punya tips nggak sih Bu bagaimana tetap bertumbuh terus bagi mereka. Kemudian kita juga tahu Ibu juga salah satu ketua di suatu organisasi yang dua bilik itu ya Bu ya. Yeah. Itu bagaimana Bu? Apa tipsnya untuk ini tetap bertumbuh itu Bu? Yang jelas tetaplah menjadi diri sendiri, tidak boleh sombong begitu, dan kemudian menjadi tetap rendah hati ya. Rendah hati, kemudian tetap mau positive thinking, kemudian mau belajar dari siapapun juga, karena tidak ada yang sempurna. Kita selalu ada orang yang lebih pintar dibanding kita, di luar sana lebih banyak lagi. Semua diberi keistimewaan. Nah, itu yang harus kita mau belajar pada lingkungan kita. Dan asuh begitu ya. Kita saling bersama-sama berangkulan ya untuk besar dan tumbuh bersama ya. Baik, mungkin kalau pesan apa barangkali Bu? Ya. Pesan jangan mudah menyerah. Tetaplah mau belajar dari kesuksesan orang lain, dan kemudian berbuatlah sesuatu bukan karena ingin sukses untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kita sukses bersama-sama. Karena itu adalah kesuksesan yang sebenarnya. Ya. Mungkin juga bisa ditambahkan dengan komitmen dan fokus tadi ya. Iya, kejujuran itu nomor 1, fokus, komitmen, dan penuh integritas. Banyak sih ikhlas kita menjalaninya. Kalau kita sudah berupaya maksimal tapi hasilnya belum sesuai yang kita harapkan, ya kita berusaha tawakal, kita mohon lagi pada Yang Maha Kuasa. Iya. Baik, Bu Tika, terima kasih waktunya berbagi cerita bersama kami. Ya. Semoga para pemirsa di rumah dapat juga merasakan manfaat dan termotivasi dengan perjalanan Ibu Kartika. Nah, pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Ibu Kartika. Kita berjumpa lagi pada episode lainnya di Pojok Inspirasi. Tetap saksikan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.